Salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Dengan penuh rasa hormat dan empati, saya menyampaikan bahwa perjalanan spiritual seseorang adalah hal yang sangat pribadi dan mendalam. Setiap individu memiliki pengalaman hidup yang unik dan membentuk keyakinan dan pilihan mereka. Dalam mendengarkan kesaksian seorang muslim yang memutuskan untuk berpindah keyakinan, kita juga diajak untuk memahami perjalanan batin yang penuh makna, tantangan, dan pencarian akan kebenaran menurut perspektifnya. Kesaksian ini bukan hanya sekadar cerita yang kita dengarkan, tetapi juga cerminan dari keberanian seseorang untuk mengikuti suara hati dan keyakinannya. Mengikuti meskipun mungkin menghadapi berbagai rintangan dan masalah. Dalam mendengarkan kisah seperti ini, penting bagi kita untuk mendekatinya dengan hati yang terbuka tanpa prasangka dan dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama yang menjadi hak setiap manusia. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga, baik dalam memahami keberagaman, memperkuat toleransi, maupun merenungkan perjalanan iman kita masing-masing. Mari kita jadikan pengalaman ini sebagai pengingat bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menemukan jalan hidup yang menurutnya membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Karena itu, saudara terkasih, di channel Penabur Benih akan mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video dari Penabur Benih, sehingga channel ini boleh terus berkembang dan kiranya nama Tuhan yang selalu dipermuliakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Karena itulah Penabur Benih adalah seseorang yang melakukan firman Tuhan itu kepada keluarga, kawan, dan kenalannya, serta merenungkan kasih Kristus dalam kehidupannya. Perumpamaan diceritakan dalam Injil Matius pasal 13 dan Lukas pasal 8, di mana menggambarkan Yesus yang menaburkan benih firman Tuhan ke dalam berbagai jenis hati manusia. Hati yang seperti pinggir jalan dirampas iblis, hati berbatu yang hanya sementara menerima firman, hati berduri yang terhimpit kesibukan duniawi, dan hati tanah subur yang mengerti firman dan berbuah. Makna dari perumpamaan adalah seorang penabur dan juga benih dan tanah. Maknanya, penabur melambangkan Yesus Kristus sendiri yang datang untuk menaburkan firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Benih adalah firman atau sabda Tuhan tentang kerajaan Allah. Tanah mewakili hati setiap manusia yang menerima firman Tuhan tersebut. Tanah di pinggir jalan, benih di sini adalah orang-orang yang mendengarkan firman tetapi tidak memahaminya, sehingga iblis mengambil firman itu dari hati mereka dan mereka tidak sampai percaya atau diselamatkan. Dan juga masih banyak lagi cerita-cerita lain perumpamaan tentang tanah dan juga tanah yang berbatu, tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berduri, dan juga tanah yang subur atau baik. Namun ada pesan utama dari perumpamaan ini adalah bahwa penerimaan firman Tuhan sangat bergantung pada kondisi hati seseorang, dan hanya hati yang tulus dan jujur yang akan dapat memahami dan menghasilkan buah dari firman Tuhan tersebut. Mari kita menonton dan menyaksikan video berikut ini. Di rumah sakit nih, lagi jagain ibu saya. Jadi kamu ini sebenarnya Islam atau Kristen? Islam, tapi yakin sama Kristen. Islam. Percaya sama Tuhan Yesus. Jadi sudah jadi Kristen. Di KTP tertulis apa? Masih Islam. Masih Islam, tapi saya percaya. Baiklah ya. Biar KTP-nya aja yang Islam ya.
Kan sudah saya bilang itu. Biarlah KTP-nya saja yang Islam. Biar KTP-nya aja yang masuk surga, yang banyak bidadarinya. Kalau orangnya jangan. Iya, jadi kamu mau menyampaikan apa, Sri Yuyan? Tadi saya di luar. Tadi itu saya mau, aduh gimana ya, saya mau keluar nggak pakai jilbab. Coba kita tes dulu nih. Kamu berapa tahun nih jadi orang Islam? Dari lahir loh saya Islam. Sampai tahun berapa jadi orang Islam? Sampai tahun kemarin. Sampai tahun kemarin. Coba kita tes dulu. Coba bacaan sholat. Coba kita tes bacaan sholat. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya kan langsung ada yang nelpon itu loh. Nah, langsung ditelepon. Langsung ada yang telepon tuh. Jangan-jangan dari Juma itu, jangan-jangan itu. Iya, gimana Sri? Bagaimana jalan? Bagaimana jalan? Saya jadi masuk di Gadis TV loh ini. Bagaimana jalan? Saya jadi masuk di Gadis TV loh ini. Ya, bagaimana jalan ceritanya? Kok baru tahun kemarin ini? Masuk Kristennya. Tahun kemarin saya, sebelum saya mengenal Kristen, itu murung sekali wajah saya, nggak ada cahaya seperti ini, Pak. Mas, begitu. Bang. Iya. Tapi ketika saya sudah coba dibisukan dulu, HP-nya bisukan dulu biar nggak masuk. Suara HP telepon tuh masuk, ada telepon terus itu. Itu pasti dari Zuma itu dan kawan-kawan. Saya itu beriman, saya agama dibisukan Islam, saja dulu, karena suara HP masuk sini, kami nggak bisa dengar. Suara HP masuk sini, suara telepon. Iya. Coba dibisukan dulu. Oke. Coba, bagaimana jalan ceritanya kok bisa Sri Yuyan itu meninggalkan Islam tahun kemarin? Itu kan saya punya masalah jalan spiritual saya itu sangat mendalam sekali. Jadi saya ketika nggak ada harapan apa-apa, ketika saya mau sakit, itu saya sholat itu ibadahnya saya minta. Setelah selesai sholat wajib, itu kita kan nyembah Allah kan. Kemudian saya sholat sunnah, saya nyembah Nabi Isa. Jadi saya bilang ya Nabi Isa, ya Isa alaihissalam, saya datang kepadamu karena engkau bisa memberikan mujizat, bisa menyembuhkan orang sakit. Dengan tiba-tiba saya sumringah betul, saya hilang sakitnya saya. Puji Tuhan, mujizatnya sangat luar biasa. Jadi ketika kita menjadi seorang Muslim ini, kita juga harus merujuk ke situ juga ya. Karena kita seorang Muslim itu kita harus meyakini Taurat dan Injil itu dibenarkan di dalam Al-Quran ya. Jadi saya mempelajari Al-Quran itu sudah 19 tahun saya belajar Al-Quran, bahkan saya mengajari Al-Quran juga. Karena di situ juga banyak sekali mengajarkan tentang bercerita tentang kisah Isa alaihissalam bersama Bunda Maryam. Dan orang-orang ini bagi saya suci ya, nggak ada dosa ya. Jadi bagi saya ketika Nabi Isa ini diberikan mujizat oleh Allah menyembuhkan orang sakit dan bisa membangkitkan orang mati, ini kalau misalnya orang Islam yang ingin hidup kembali harus berujuk ke sana ya. Kalau nggak bisa berujuk ke sana, mau hidup gimana kita ya kan? Baik, teman-teman jangan diinikan dulu, ini namanya dalam proses ya, dalam proses. Tapi udah begini, ini kan kami masih bertanya-tanya nih ya, karena ini namanya perjalanan ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini Sri Yuyan ini sekarang ini perginya ke gereja apa masih ke masjid?
Saya di rumah. Oh, di rumah. Tapi tidak ke masjid lagi? Tidak ke masjid lagi. Karena dari dulu saya memang saya sholatnya di rumah, karena di rumah itu bagi perempuan itu sholatnya di rumah ya. Sholatnya di rumah. Tetapi sampai sekarang masih sholat, masih begini-begini begitu. Iya. Masih sholat. Tapi saya sudah itunya ditambah ya, Allah, Roh Kudus, Kristus ya, Bapak Roh Kudus itu ditambah. Waduh, gak duga. Oke lah, ya nggak apa-apa lah, namanya juga masih berjalan ya. Saudara saya ngata gini, kenapa kamu nyembah Kristus? Loh, kok nggak ada yang kurang loh itu? Saya nyembah Allah, Kristus dan Roh Kudus kan sama. Selama saya masih nyembah Allah kan nggak ada salahnya kan? Oh begitu. Hanya nambah kan, nambah. Tapi masih percaya sama Muhammad? Iya, karena Nabi Muhammad itu nabi suci loh, cuma hanya umatnya saja yang tidak sesuai dengan perintahnya, karena Nabi Muhammad itu menikahnya itu, Nabi Muhammad itu menikah tidak melamar. Jadi Nabi Muhammad itu bukan dari mata turun ke hati. Nabi Muhammad itu dilamar loh sama keluarga istrinya itu yang melamar Nabi Muhammad untuk jadikan suami, bukan zaman sekarang. Zaman sekarang beda loh. Kalau misalnya orang nikah sesuai katanya sunnah, padahal dari mata turun ke hati itu nafsu loh itu. Beda dong dengan Nabi Muhammad. Ya. Tapi begini, Sri Yuyan, saya mendengar tadi statementmu mengatakan bahwa kamu mempelajari agama Islam itu 19 tahun mengajar Al-Quran. Lalu kamu katakan bahwa Muhammad itu seorang yang suci, betul? Iya. Begini Yuyan, di dalam Al-Quran, saya kebetulan sudah khatam Al-Quran itu lebih dari 100 kali. Saya membacanya sampai selesai. Ya, mungkin tidak ada di dunia ini orang Islam yang lebih banyak membaca Quran daripada saya. Tidak ada di dalam Al-Quran itu dikatakan Muhammad itu suci. Bahkan Muhammad menurut Al-Quran itu didapati seorang yang sesat. Orang yang sesat. Gak gitu juga kali. Di dalam surat Ad-Duha, Nabi Muhammad itu dikatakan loh di Taurat dikatakan bahwa akan ada hadir seperti orang Nabi Muhammad itu yang akan membawa agama Islam, itu dikatakan juga kan di Alkitab. Di Alkitab juga menjelaskan loh. Coba ya, saya jelaskan pelan-pelan. Begini, ya, ini namanya dalam proses, on the way, ya, on the way. Begini, Sri Yuyan, di dalam Al-Quran tidak ada pernyataan bahwa Muhammad itu seorang yang suci. Adapun seorang yang suci itu adalah Isa. Tertulis di dalam surat Maryam ayat yang ke-19, ayat yang ke-16, 17, 18, 19. Cek saja di situ. Ketika Ruhana datang kepada Maryam, Ruhana berkata, "Innama ana rasulu ya min rabbiki." Sesungguhnya saya ini adalah seorang rasul dari Tuhanmu. Li ahaba laki gulaman zakiyan. Untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi satu-satunya yang suci di dalam Al-Quran, manusia yang suci, itu adalah Isa. Sedangkan Muhammad di dalam Al-Quran adalah seorang yang didapati sesat. Di surat mana Muhammad didapati sesat? Bukan begitu dong. Kalau memang Nabi Muhammad tidak dikatakan Nabi yang suci, minimal dia orang yang masuk surga loh. Ada jaminannya beliau masuk surga loh. Nabi Muhammad ada jaminan masuk surga. Serius ya? Kalau memang kalau memang Edis mengatakan Nabi Muhammad itu bukan orang yang suci, ya jelas dia kalau memang benar dia bukan orang suci, tapi dia bukan orang sesat loh. Dia membawa jalan kebenaran di juga, dalam surat Ad-Duha, orang-orangnya salah yang salah mengikuti. Baik, ya, di dalam surat Ad-Duha mengikuti beliau.
Tapi jangan bilang sesat loh. Saya Sudah takut. selesai? Kalau suci atau enggak ya itu mungkin saya nggak tahu ya, hanya Allah yang Maha tahu ya. Tapi kalau soal dibilang Nabi Muhammad itu sesat, saya nggak setuju loh. Nggak Baik, setuju boleh saya tanggapi? Iya, silakan. Baik, saya akan tanggapi ya, Saya balikkan dulu kamera saya supaya dilihat oleh Sri Yuyun. Dengar ya. Ini adalah surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Oke? Nah, Muhammad didapati sebagai seorang yang dolan. Apa itu dolan? Dolan itu artinya sesat. Dia tidak mengerti akidah. Perhatikan ya, saya bacakan nih. Ini tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Perhatikan. Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Dan bukankah dia juga mendapatimu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung? Ini kata bingung ini dilembutkan karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar. Pertanyaan saya, orang yang tidak mengerti akidah itu disebut apa di dalam agama Islam? Dolan. Iya, sesat. Iya, tapi itu Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi itu di umur 40 loh, Edis. Seriusan, tidak ada Muhammad diangkat jadi nabi umur 40. Manusia ya, nggak lepas dari dosa. Kita juga manusia, beliau juga, Nabi Muhammad juga manusia ya. Sebentar, saya balik dulu kamera saya kalau begitu. Saya balik dulu kamera saya. Baik. Kalau begitu berarti Sri Yuyan, sebentar saya balik dulu kamera saya. Sebentar, saya hilangin dulu efeknya ya. Kalau begitu Sri Yuyan mengakui bahwa Muhammad seorang yang berdosa. Mengakui? Muhammad seorang yang itu dia disucikan, dijaga dari Allah untuk berbuat dosa. Yang ditanya, dengar, Sri Yuyan, apakah kamu mengakui bahwa Muhammad seorang yang berdosa? Tidak. Saya tunjukkan ayatnya ya, bahwa Muhammad seorang yang berdosa ya. Baik, Tunjukin. baik ya. Baik, kita buka Quran surat Al-Fat ayat yang kedua ya. Memang berat ini teman-temannya. Surat Al-Fat ayat yang kedua. Baik. Saya balikkan lagi kamera saya. Sungguh nekat yang nyata dia ini ya. Oke. Surat Al-Fat ayat yang kedua. Sebelum ayat yang kedua, lebih bagus kita ke ayat yang pertama. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ayat kedua, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi Muhammad akan diampuni dosanya. Berarti kalau seseorang akan diampuni dosanya, berarti dia berdosa atau tidak? Iya, berdosa. Berarti Muhammad berdosa atau tidak? Tapi kan ada berdosa. Berarti Muhammad berdosa atau tidak? Tapi kan ada Begini jalan logikanya begini. Kalau orang dihapuskan hutangnya, berarti dia berhutang nggak? Iya. Oke, kalau seseorang diampuni dosanya, berarti dia berdosa nggak? Iya, kalau Nabi Muhammad berdosa, jangan kalau dulu gini, biar begini, Sri Yuyan. Begini, saya ini berusaha, ini tugas saya nih, menyadarkan kaum muslimah ya bahwa mereka itu mengikuti orang yang salah ya. Begini. Supaya umatnya yang salah, bukan Nabi Muhammad yang salah, umatnya yang salah. Nabi Muhammad nggak salah, umatnya yang salah karena mengikuti Muhammad. Iya.
yang mereka itu nikahnya itu dengan nafsu, tapi Nabi Muhammad nggak pernah jatuh cinta sama orang loh. Oke lah, Yusuf PI sudah live, jadi saya ini dulu ya, penuhi janji saya dulu ya. Nonton dulu ya, Sri Yuyan ya. Iya. Oke, baik. Besok kita lanjut lagi, besok datang ke sini. Ajak kaum muslimah sebanyak-banyaknya untuk nonton Edis TV, ya. Oke. Kamu ini Edis, kita itu harus beriman kepada nabi-nabi loh ini. Kita kita harus beriman kepada nabi-nabi kecuali. Ntar kamu khawatirnya kita juga nggak diterima sama Nabi Isa kalau misalnya kita menghina atau menghujat orang-orang. Kita tidak menghina, kita mengatakan sesuatu yang begini, Sri Yuyan. Kita tidak menghina, kita harus mengabarkan apa yang dikatakan di dalam buku seperti itu. Oke, saya ini dulu ya, saya turunkan dulu. Jangan lupa besok datang lagi, oke? Edis, satu lagi. Saya sudah janjian, nanti nggak ketemu ya. Oke. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga melalui kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus yang dimuliakan dan diagungkan, di mana kebesaran Tuhan telah dinyatakan oleh banyak orang, dan Tuhan mengubah hati pikiran mereka dari yang gelap menjadi terang di dalam kasih dan anugerah Kristus. Selain kita mendengarkan kesaksian, saya juga membagikan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27 menyatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Demikian firman Tuhan, saudara dikasih Tuhan, di mana dalam firman Tuhan ini begitu jelas. Tuhan menginginkan orang yang sukar sekali untuk memberi dan bahkan memiliki banyak harta, tetapi mereka sulit untuk memberi atau mengasihi sesama. Lalu pertanyaan kita, banyak harta, salahkah demikian? Dan mari kita simak, dan saya akan membagikan beberapa alasan dari pernyataan firman Tuhan ini yang begitu jelas bagi kita semua. Lubang jarum adalah sebuah nama pintu gerbang yang sangat kecil di Yerusalem. Nama seekor unta yang bisa lewat itu pun tanpa muatan. Jika seseorang ingin masuk melalui pintu ini, ia harus melepaskan semua barang bawaannya agar dapat masuk ke dalam. Yesus menyatakan alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum
daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 24 dan 25 yang kita baca tadi. Tuhan Yesus mengungkapkan hal ini setelah selesai berbicara dengan seorang pemimpin yang kaya raya. Pemimpin itu bertanya kepada Yesus bagaimana beroleh hidup kekal, karena pada masa mudanya dia sudah melakukan perintah-perintah Allah. Namun Tuhan Yesus menjawab dengan tegas, kata Yesus, tinggal satu kekuranganmu, jualah segala yang kau miliki itu dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan Yesus ini, pemimpin itu amat sedih. Sepertinya ia tidak siap menjual apa yang dimilikinya. Mungkin dia sangat berjerih payah mengumpulkan hartanya sehingga sulit untuk berbagi. Untuk sebagian orang, kaya adalah ukuran kesuksesan. Tidak kaya berarti tidak sukses. Orang yang tidak kaya dianggap orang rendahan, sehingga banyak orang mengejar kekayaan demi gengsi dan harga diri. Lebih parahnya lagi, kekayaan menjadi tuan, sehingga orang bergantung pada kekayaannya dan bukan pada Tuhan. Ada anggapan yang menyatakan demikian, dengan kekayaan orang bisa melakukan apa saja, dan itu mungkin kita sering kali mendengar. Hal itu kurang tepat sebenarnya. Tidak salah menjadi kaya, namun kekayaan tidak untuk dinikmati sendiri. Ini perlu dibagi-bagikan supaya ada harta kita di sorga. Harta dunia memang tidak menjamin hidup kekal, namun berbagi merupakan kehidupan, gambaran kehidupan di kerajaan Allah. Lepaskanlah kekayaan, kesombongan, dan harga diri. Pedulikah sesama kita? Ketika kita sukses, ketika kita mampu berbagi, janganlah kekayaan menjadi penghalang kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Belajarlah berbagi dengan apa yang kita miliki. Lukas 18 ayat 18 sampai 27 menekankan tentang harta di sorga, kehidupan yang kekal, yang tidak dapat dicapai hanya dengan mematuhi perintah-perintah secara formal atau dengan memiliki kekayaan materi. Namun Yesus menekankan hal yang penting, yaitu melepaskan keterikatan pada harta benda dan bersedia untuk mengikuti jalan hidup yang sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Perkataan Yesus menekankan nilai kerendahan hatian kita dan penyerahan diri secara total. Prioritas kita adalah berelasi dengan Allah, bukan dengan kekayaan duniawi. Dengan demikian, mengikut Yesus perlu pengorbanan dan kesediaan melepaskan kekayaan duniawi. Selain itu, janganlah ragu mengandalkan kuasa Allah, sebab Allah dapat melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, dan kita berdoa dan bahkan kita terus terbuka pada kebenaran firman Tuhan. Karena keterbukaan dan penyerahan diri, setiap orang percaya dalam mengikuti jalan yang Yesus tunjukkan. Karena dialah jalan satu-satunya menuju ke sorga. Demikian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, dan juga kesaksian yang sangat memberkati kita semua. Tuhan memberkati.